الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah makin ngerti perjalanan antara Musa dan Khidir alaihi wassalam. Hari ini adalah hari Asyura, ayah bunda. Rasulullah SAW melihat di Madinah pada awal-awal tahun hijrah, orang-orang Yahudi di Madinah pada puasa di hari Asyura. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, kenapa mereka pada puasa? Lalu kemudian para sahabat menjelaskan wabil Ansor bahwa orang-orang Yahudi di Madinah itu mereka merayakan selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Dan ini di hari Asyura. Nah, nanti cari ya, ayah bunda, sebab Rasulullah melakukan saum Asyura. Hadisnya cari. Dan Rasul mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita ini orang muslim lebih berhak memperingati Musa. Jadi kita juga akan berpuasa. Dan untuk berbeda dengan Yahudi, maka Rasulullah SAW mengatakan khaliful Yahud. Jangan sama dengan Yahud. Lau baqitu la asumanatasi, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa di hari ke-9. Jadi hari 9, 10. Itu. Jadi hari ini kita pas banget nih, lagi mengingat Musa alaihissalam. Jadi mengingat Musa dengan puasa Asyura, mengingat Musa juga dengan kisah belajarnya. Mudah-mudahan jadi kisah pembelajaran buat kita semuanya, ayah bunda. Nah, PR pertama cari itu ya, asbabul wurud. Kalau dalam ayat, penyebab turunnya ayat disebut asbabun nuzul. Kalau penyebab turunnya keluarnya hadis Rasul, sabda Rasul, itu disebut asbabul wurud. Asbabul wurud. Nanti juga PR kedua. Buat ayah bunda, apa bedanya asbabun nuzul sama asbabul wurud? Nah, kalau asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau asbabul wurud, sebab keluarnya hadis dari mulut Rasulullah karena sebab-sebab tertentu. Nah, ini mengapa Rasulullah menganjurkan kita puasa Asyura, karena itu memperingati Musa. Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita ini kaum muslimin lebih berhak untuk menghargai, memperingati Musa alaihissalam. Jadi kita berpuasa Asyura, dan untuk berbeda dengan Yahudi, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa di hari ke-9. Jadi Tasu'a dan Asyura. Udah habis ya waktunya. Belum. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Qala, berkata Musa, berkata Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah saat perpisahan antaraku dan antaramu. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan jelaskan kepadamu apa yang belum sanggup engkau jalani dengan sabar. Dan kemarin ada potongan yang belum saya jelaskan kepada ayah bunda, bahwa Khidir ngebenerin tembok yang pengen roboh, lalu kemudian dia tekakin dan Musa berkomentar.
Yang saya belum jelasin, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat kebaikan itu pasti melalui jalan-jalan sunyi. Hal yang nggak beres di dunia ini banyak. Jangan di dunia. Di negeri kita juga banyak. Jangan di negeri kita. Lingkungan kita juga banyak. Jangan lingkungan kita. Rumah kita juga banyak hal yang nggak beres. Tapi orang banyak yang tidak peduli. Dan orang-orang para pejuang kebaikan itu, pejuang kebenaran, dia peduli. Dan jalannya jalan sunyi. Ngebenerin sendiri. Dia tegakin sendiri. Dan biasanya ya bunda sekalian rahmati Allah, kebanyakan manusia itu cuma komen doang. Komen. Termasuk nih Musa, bantuin kagak, komen. Ini. Jadi, ya bunda, jadi pejuang kebaikan. Meskipun melalui jalan-jalan sunyi, sendirian. Dan satu itu pelajaran. Kalau melihat ada yang nggak beres, kerjain. Meskipun nggak ada yang bantuin. Meskipun nggak ada yang nolong. Meskipun nggak ada yang dukung. Atau malah lebih ekstrimnya lagi, meskipun harus diusir. Meskipun harus dimarginalkan, dicaci, macam-macam. Kedua, ayat bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bergantung senantiasa pada Allah dengan memperbanyak zikrullah. Ingat Allah sebanyak-banyak. Dan orang yang mengingat Allah, dia punya dimensi yang jauh lebih hebat, jauh lebih panjang, jauh lebih lama dibanding orang-orang yang nggak ingat Allah. Kalau ingat Allah tuh nanti ingatnya akhirat, ingatnya kematian. Dan mengingat Allah tuh ada orang yang porsi mengingat Allahnya jauh lebih banyak. Nggak banyak ngobrol, lebih senang ingat Allah. Jadi tahu-tahu apa yang dipegang, apa yang dibuat, jadi hal yang ajaib. Meskipun sedikit yang dikerjain. Apa yang pengen saya sampaikan? Yang pengen saya sampaikan, ayah bunda, kalau kita punya porsi zikrullah yang amat banyak, nanti juga nggak doyan tuh sama orang yang ngomong, nggak seneng tuh sama orang yang urusannya dunia. Ada orang yang setiap harinya salawatnya 1.000, ada yang 10.000, ada yang istighfarnya setiap hari 1.000 target. Jadi dia udah sibuk tuh, terima banget. Amin kayak begituan. Dan orang-orang model kayak begini nih, pikirannya, jangkauannya panjang. Kadang-kadang mulutnya itu, orang-orang kayak begini, ngomongin sedikit, mulutnya, kita nggak bisa pahamin sekarang, entah 10 tahun, 20 tahun lagi, apa yang dia omongin benar. Dan model kayak Khidir Alaihissalam juga begitu. Jangan nanya ya. Gitu. Jangan komen ya. Kenapa? Karena, oh dia dimudahkan sama Allah bisa melihat 1, 2, 3, 5, 10, 20 langkah ke depan atau 1.000-an langkah ke depan. Karena Allah sudah tunjukkan. Diam ya, jalan aja sama aku. Mungkin dalam perjalanan zikirnya banyak sama Allah. Nah, jadi dikit-dikit yang ini sebelah komen mulu lagi, ngajak ngobrol lagi gitu. Jadi kalau lagi megang tasbih gitu, ah, yang mana nih udah berapa nih hilang dah. Udah tadinya mau ribuan, hilang gara-gara diajakin ngomong. Itu. Jadi sebel bawaannya. Hingga ini yang disebut ada firaqu baini wa baini. Nggak kondusif nih. Jadi buat ayah bunda nanti belajar. Satu jadi pejuang kebaikan meskipun lewat jalan sunyi. Yang kedua, tempat sandaran kita itu Allah. Jadi sibukin aja semua.
Jadi sibukkan diri sama Allah. Daripada ngejar harta, maka datangin aja Allah yang punya harta. Daripada ngejar dunia, datangin aja Allah pemilik langit, bumi, serta isi. Jadi, nah ini dimensinya jauh lebih panjang, lebih lama, dan perbanyak zikrullah. Apalagi model kayak Bunda, yang waktunya udah mulai banyak latihan, baca Quran, murojaah, setiap hari, nggak usah banyak-banyak, 10 juz saja. Nah, amin, insya Allah. Jadi nanti bisa nikmati kayak begitu. Menurut orang porsi baca Al-Quran segitu susah, tapi karena buat ayah bunda yang udah naik levelnya, kecil, itu kecil. Tuh lihat tuh anak-anak santri yang nah nanti ini dari Usil udah posting tuh. Nih Bunda Yusni, Ayah Faisal, ini lagi manen hari Ahad, nah, akan ada wisuda di Megamendung. Di santri itu kalau sudah disebut Hafiz 30 juz, sekali duduk tuh. Jadi murojaah 30 juz sekali duduk. Membayangin sekali duduk 30 juz. Wow. Jadi buat kalau kita gimana caranya? Iya, ntar juga nyampe, ayah bunda. Nanti juga nyampe. Jadi nikmatin aja, nikmatin. Tapi pelan-pelan. Kalau ayah bunda nanya gimana, itu tuh Musa tuh. Nanya mulu. Jalanin aja, ntar juga nyampe gitu. Menurut Khidir alaihissalam. Jalanin aja, nanti juga sampai. Cuma kan kebanyakan orang-orang yang gagal tuh selalu menanyakan bagaimana proses, tapi tidak menjalaninya. Sebab pulang nih, kebanyakan orang yang gagal tuh selalu nanya tentang bagaimana itu proses, tapi tidak menjalaninya. Maka orang-orang yang sukses tuh jalanin aja. Nggak usah bertanya tentang kapan dia berhasil. Kan kemarin tuh masalahnya Musa cuma satu, sobro, sobro, sobro. Sabar, 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 kata Hidir. Dan Rasulullah sudah jelaskan dalam hadisnya, sobro dia, sabar itu adalah cahaya yang nuntun kita. Kalau kita lewatin lorong gelap, terowongan panjang, kita kayaknya sudah putus asa, lelah, takut, gemeter, nyampe apa kagak. Tapi cahaya di ujung itu yang nuntun kita. Maka kebanyakan orang yang gagal itu, mereka selalu bertanya tentang bagaimana menjalaninya. Tapi mereka tidak menikmati proses. Nikmatin sama ya bunda. Nikmatin. Nah karena itu jalan ini panjang, jalan ini gelap, jalan ini mendaki, jalan ini susah. Apalagi jalan menuju surga. Falaqatah malaqabah. Mengapa engkau tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar? Nah kalau tahu jalannya susah, cara yang paling gampang adalah tawakal sama Allah. Jadi nyendernya sama Allah. Perbanyak zikrullah. Kenapa? Karena ayah bunda rumusnya indah nih. Kalau kita mengingat Allah, kita diingat Allah. Fadkuruni adkurukum. Ingat Allah terus, ntar kita diingat Allah. Yang lagi rezekinya sempit, nggak usah pusing, nggak usah stres. Ingat Allah banyak-banyak. Nanti Allah ingat. Yang lagi sedih, jangan pusing. Ingat Allah, nanti Allah kasih sabar, Allah kasih keteguhan. Yang lagi sempit, ingat Allah, nanti Allah lapangkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oh itu rumus-rumusnya dalam kehidupan udah dikasih sama Allah. Itu. Dan tapi kadang-kadang kalau lagi ngejalanin, nah itu ayatnya tahu, hadisnya tahu, tapi ngejalanin nyesek juga ya Usbok. Iya, emang begitu. Belajar tuh nggak cuma teori, nanti praktek ya, ayah bunda. Jadi kita semuanya sudah ngejalanin tuh. Jadi kita tahu dalil-dalilnya, antar kita ngejalanin. Nah, kenapa harus praktek? Nah, nanti supaya makin banyak mengingat Allah.
Jadi ayah bunda pokoknya banyak ingat Allah. Ada cerita lucu bahwa ada ulama, kiai, ustadz model saya nih. Nanti di hari kiamat masuk surganya kalah sama supir Metro Mini. Marah dong ustadz ini, kiai ini. Malaikat Ridwan, kayaknya salah nih. Saya dulu dong, saya kan ulama, saya kan ustadz. Kenapa itu supir Metro Mini duluan masuk surga dibanding saya? Kata Malaikat Ridwan, Kiai, mohon maaf, kalau Kiai ceramah, orang-orang pada ngantuk, apalagi kalau khutbah Jumat, orang pada tidur semua. Tapi nih, dia nih, supir Metro Mini, kalau dia bawa mobil, orang semuanya pada tasbih, takbir, istighfar. Ketakutan. Kok bisa? Bawanya ngebut, mobilnya ngebut. Semuanya Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu. Jadi semua orang dibikin zikir sama dia. Anekdot ya, anekdot buat ayah bunda. Jadi ayo, jadi bagaimana ngajak orang semuanya makin banyak ingat Allah. Ini pada ketawanya girang banget nih ya bunda. Jadi itu ya pelajarannya. Terus yang ketiga nih pelajarannya. Poin ketiga. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Meskipun udah harus berbeda jalan, maka harus tetap baik. Meskipun udah nggak jadi murid, harus tetap dibaikin sama muridnya. Ini kata firok, perpisahan sama dengan kata tolak, sama dengan cerai. Jadi kalau ada bahasa firok, siroh, talak dalam bahasa fikih, nah, artinya sama. Aku menceraikan kamu. Nah, demikian juga kalau perpisahan, jangan sebut aib, jangan sebut kesalahan-kesalahan orang. Baik itu dalam pernikahan, maupun dalam perjanjian kerjasama, maupun dalam apapun juga, dalam sekolah, dalam belajar, gitu. Jadi ini adab. Adabnya adalah kalaupun harus berpisah, maka tetap harus berbuat baik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Nanti saya jelasin. Saya jelasin kepadamu apa yang poin-poin apa saja yang membuat kamu nggak kuat sabar. Nah ini adab. Jadi jangan udah pisah, wih panjang banget tuh ngomongin aib temennya, ngomong aib syarikatnya, ngomong aib mantannya. Adab tuh. Jadi kalaupun menikah karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi kalaupun berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nanti lihat tuh hadis 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satu 7 golongan itu ada 2 orang yang mereka saling mencinta karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Maknanya ya bunda ngerti nggak tuh? Kumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Sama, kalau menikah itu harus karena Allah. Bukan karena cinta, bukan karena syahwat, bukan karena nafsu biologis. Harus karena Allah. Dan kalaupun Allah selesaikan jodohnya, tidak cocok lagi, berpisahnya karena Allah. Jadi mungkin karena udah nggak cocok, mungkin karena ada sakit, mungkin karena ada alasan macam-macam. Jadi berpisah pun karena Allah. Jadi tidak nyebut aib kekurangan. Syarikat kita, rekan sejawat kita, enggak. Apalagi orang yang sudah lama hidup bersama kita bertahun-tahun, terus udah nggak cocok, pisah pun juga nggak usah nebar aib. Ini lihat nih, bagaimana adabnya Khidir alaihissalam. Meskipun guru, meskipun senior, kalau itu dia mengatakan hadza firaqu baini wa bainik, nah ini sekarang saatnya kita berpisah. Tapi adabnya saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Aku akan jelaskan poin-poin mana aja yang engkau nggak sabar. Itu. Jadi kalaupun nanti ayah bunda udah nggak bersama kami, nggak tuh.
Usbub nggak bakal cerita kekurangan-kekurangan, yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Sama juga, ayah bunda nanti suatu saat udah nggak bersama kami juga, nah, di luar juga Usbub yakin yang dibicarakan adalah yang positif, positif, positif. Nah, itu yang akan nambahin derajat kita. Jangan sibuk dengan aib orang. Jadi kalau seburuk-buruknya orang, pastilah aku lebih buruk. Dan sebaik-baiknya aku, pasti ada orang yang lebih baik daripada aku. Nah, itu ulang tuh kalimatnya. Seburuk-buruknya orang, pasti aku yang lebih buruk. Dan sebaik-baiknya aku, pasti masih banyak yang lebih baik dari aku. Nah, ini demi menjaga adab, jaga kalaupun sudah berpisah, maka tetap positif. Kalau sudah nggak jadi customer, tapi hak-haknya masih ada, ini saya beli di toko ini, saya minta ganti rugi. Ini susunya udah saya beli, kagak dingin sampai di rumah. Nah, kemarin viral, susunya nggak dingin. Maka, nah itu, kalau hak-haknya customer, apalagi ada warantinya, ada garansinya. Nah, meskipun toko kita atau perusahaan kita udah tutup, kita ini karyawan, tapi kita handle tuh, itu customer. Wih, tokonya udah tutup, gimana caranya? Layani tetap. Jadi kalau kalian sanggup, meskipun cuma karyawan, perusahaan kita udah tutup, nah yang kayak begini, layanin. Meskipun udah bukan customer lagi, meskipun bukan murid lagi, layanin. Sekolahnya udah tutup, layanin. Layanin. Jadi selalu ingin memberikan manfaat buat orang lain. Meskipun udah nggak bayar SPP. Jadi ini yang disebut sekarang udah kira udah berhenti, udah nggak belajar lagi, nah, tapi nanti saya bakal jelasin. Layanannya harusnya sudah selesai, tapi dia bakal beri uh, extra service. Demikian Ayah Bunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan kita semakin menjadi cinta dan mengamalkan Al-Qur'an. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Jazakumullah Waalaikumsalam khairan. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. buat Waalaikumsalam warahmatullahi informasi. wabarakatuh.